sedikit, cuma bayangkan kalau kita punya dua benda kemudian saling tabrakan dan tumbukan. Tumbukan ada 3 jenis yang pernah kalian ketahui. Yang pertama adalah tidak aktif sama sekali. Indikatornya dua benda setelah tumbukan menjadi satu. Kalau menjadi satu, berlaku kekekalan momentum sebelum dan sesudah tumbukan misalnya sama. Tetapi tidak berlaku kekekalan kinetik. Jadi energi kinetiknya tidak kekal. Artinya total energi kinetik sebelum tumbukan dan sudah tumbukan tidak sama. Kalau dua tumbukan ini menjadi satu, energi kinetik totalnya sebelum dan sudah besar mana? Sudah. Besar sebelum. Ya. Kemudian tumbukan ranting sempurna. Ini adalah berlaku kekalahan momentum dan kekalahan energi mekanik. Oh, mekanik. Kemudian kalau tumbukan tidak berjalan horizontal, berlaku hukum kekalahan energi kinetik. Pak, bagaimana kalau ranting sebagian? Ranting sebagian berarti dia sudah tumbukan tidak menyatu, tetapi kecepatannya berkurang masing-masing. Ya. Kemudian tadi ada tumbukan, mungkin dari kalian jenis tumbukan itu bisa dilihat dari koefisien tumbukannya. Disebutkan dengan E, di mana E sama dengan 0 adalah tumbukan tidak nanti. Kemudian E sama dengan 1 nanti sempurna. Kalau di antara adalah nanti sebagian, di mana E itu sama dengan minus. Perbandingan atau perbedaan antara kecepatan setelah tumbukan dibagi dengan kecepatan sebelum tumbukan. Silakan itu sudah ada. Ini adalah kejadian jenis tumbukan. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ada bola tenis yang kemudian kita pukul. Terlihat sesaat kalau misalnya kita zoom, ada perubahan struktur dari permukaan bolanya. Hubungan antara raket dan ini adalah senang mengenai bola. Hubungan terjadi antara bola tenis dan senar raket berlangsung cepat, dan ini adalah delta T-nya sesaat. Ini pada bola terjadi deformasi struktur pada bola tenis sebelum berbalik arah. Ini yang di awal dan adalah interaksi menuju pada partikel-partikel bendanya. Nah, kalau kita slow motion kemudian, ini akan kelihatan nampak tidak bulat sempurna pada saat kena. Tapi setelah berbalik arah, bola ini dia kembali ke kondisi awalnya. Kondisi itu adalah di sini kita sebut struktur, terjadi deformasi struktur. Ini adalah secara matematis. Gaya yang besar dari dalam yang singkat kita sebut sebagai gaya impulsif. Kalau kita gambarkan, dari bola tenis dari awal dari sebelah kanan ke kiri, ya, ini mengenai target terjadi proses tumbukan, kemudian berbalik arah. Mula-mula partikel di dalam bola tenis bergerak ke arah kiri, kemudian kena gaya impulsif intensity ke kanan, akhirnya berbalik arah bergerak ke kanan.
responsif yang dikonversikan ke momentum. Ini hanya sebagai alat untuk meningkatkan pemahaman saja. Kita slow motion, ya, tadi pada saat menekan ini terjadi bulannya tidak bulat sempurna, ada sedikit perubahan permukaan yang disebut dengan deformasi struktur tadi. Kemudian karena sifat elastisitasnya bulan menjadi bulat sempurna. Ya, sekarang ini sudah kita lanjutkan saja bahwa momentum besar vektor sampelnya juga jelas, ya. Kemudian ada keterkaitan antara hukum Newton kedua, F sama dengan M kalikan A, ya. F sama dengan M kalikan A. Ini yang bermain matematis. Tujuannya adalah untuk mendapatkan konversi antara gaya yang kita berikan terhadap momentum yang dimiliki oleh benda tersebut. F dengan MA hanya dv/dt. Ya, kemudian kita pernah matematis, ternyata P itu adalah M kalikan V. Kalau kita ingat di matematik, diferensial UV, masih ingat? UV, ya? Ya, itu adalah apa? Kalau dua-duanya variabel, kita akan mendapatkan apa? UdUV adalah UdV plus VdU. Nah, ini juga sama. Jika masanya itu tetap, ya, massa besar kita keluarkan. Ya. Ternyata F yang kita berikan sama dengan kecepatan perubahan momentum yang dimiliki oleh benda. Ini artinya M dv/dt, di mana dmv ada berarti dengan catatan selama kena gaya ini masanya tidak berubah, massa bulan. Pak, bagaimana kalau masanya berubah? Ada enggak sesuatu kita tendang, selama dia kena tendangan masanya berubah? Ada nggak? Ada. Ya. Kalau nggak percaya, temenmu kamu tendang sekuat-kuatnya, sekeras-kerasnya, ya. Pipinya kamu kaplok, gitu ya, kamu pukul sekeras-kerasnya dalam sesaat terjadi perubahan massa. Nggak percaya, sebelum dan setelah kamu hitung. Ya. Makanya kalau F1 atau MotoGP, sebelum dan sesudah lomba, kemudian pembalapnya ditinggal masih, ya enggak? Dengan apa? Lebih ringan. Maksud saya hanya terjadi perubahan. Itu hanya menggambarkan, ya Pak, lama Pak dia, lama, gitu ya. Sama juga kalau kita kenakan F, ya, kita kenakan F, selama masanya tidak berubah, maka berlaku ini, rumus ini. Kalau masanya berubah, maka tidak berlaku ini. F sama dengan tidak sama dengan dv/dt. Ya, ya, bisa nanti akan di semester atas, ya, karena kita punya tadi diferensial UV itu adalah U dv plus V dU. Itu berlaku jika dua-duanya berubah. Tapi kalau salah satunya tidak berubah, maka berlaku ini. F sama dengan MA M dv/dt itu, ya, ini sebenarnya adalah dv/dt sama dengan dmv. Kalau masanya berubah, rumusnya adalah M dv/dt plus V dm dt. Karena dm/dt-nya tidak ada, dv per dt, ya, sama dengan diferensial massa V